Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Alexandra Rotua Sibuan dengan NIM 08241282328017. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil poster saya yang berjudul Teknik Sterilisasi Expand Castanopsis argentea dengan penambahan asam ascorbat dan natrium hipoklorit secara in vitro. Baiklah, yang pertama pada poin latar belakang, tanaman Castonopsis argentea atau Sanington merupakan tanaman berkayu yang memiliki banyak manfaat, baik secara ekologis sebagai habitat satwa maupun secara ekonomi sebagai bahan pangan. Namun, tanaman ini termasuk sulit diperbanyak secara konvensional karena pertumbuhannya yang sangat lambat. Oleh karena itu, digunakan teknik kultur jaringan sebagai alternatif perbanyakan yang lebih cepat dan efisien. Namun, dalam praktiknya, keberhasilan kultur jaringan sering mengalami kendala, terutama pada kontaminasi oleh mikroorganisme, browning, atau pencoklatan akibat oksidasi senyawa fenol. Kedua masalah ini dapat menghambat bahkan menyebabkan kematian eksplan. Berikutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan teknik sterilisasi eksplan terbaik pada kultur jaringan Castanopsis argentea secara in vitro, sehingga dapat meminimalkan kontaminasi, mengurangi browning, meningkatkan keberhasilan pertumbuhan eksplan. Dan dasar teori dari penelitian ini adalah dalam kultur jaringan, sterilisasi bertujuan menghilangkan mikroorganisme seperti bakteri, jamur yang dapat menghambat pertumbuhan eksplan. Natrium hipoklorit atau NaOCl digunakan sebagai desinfektan karena mampu membunuh patogen. Asam ascorbat berperan sebagai antioksidan yang dapat mencegah oksidasi senyawa fenol penyebab browning. Selain itu, media yang digunakan pada penelitian ini adalah WPM atau Woody Plant Medium yang memang dirancang khusus untuk tanaman berkayu. Baik, untuk prosedur penelitian pada jurnal ini, yaitu pada penelitian ini proses tidak hanya sekedar melakukan sterilisasi biasa, tetapi dilakukan melalui beberapa tahapan yang dirancang benar-benar memastikan eksplan terbebas dari kontaminasi tanpa merusak jaringan tanaman. Yaitu tahapan pertama dimulai dari persiapan eksplan, di mana tunas Castanopsis argentea diambil langsung dari lapangan, kemudian dipotong dengan ukuran sekitar 1-2 cm. Pemilihan tunas ini penting karena bagian muda memiliki potensi regenerasi yang lebih tinggi dibandingkan bagian yang lebih tua. Selanjutnya dilakukan sterilisasi alat dan media menggunakan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius, yang hal ini bertujuan untuk memastikan seluruh alat dan media benar-benar dalam kondisi aseptik sebelum digunakan dalam proses kultur jaringan. Kemudian masuk pada ke tahap utama, yaitu sterilisasi eksplan yang dilakukan secara bertahap menggunakan beberapa bahan kimia dengan fungsi yang berbeda. Awalnya, eksplan dicuci menggunakan deterjen dan Twen 80 untuk menghilangkan kotoran serta membantu meluruhkan mikroorganisme yang menempel di permukaan. Selain itu, eksplan direndam dalam larutan bakterisida dan fungisida selama kurang lebih 30 menit yang bertujuan untuk membunuh mikroorganisme patogen seperti bakteri dan jamur. Tahap yang paling penting dalam penelitian ini adalah penggunaan natrium hipoklorit atau NaOCl dengan berbagai konsentrasi, yang pada beberapa metode NaOCl digunakan secara tunggal, tetapi pada metode terbaik digunakan secara bertingkat, yaitu dari konsentrasi yang rendah ke konsentrasi yang tinggi. Pendekatan bertingkat ini bertujuan agar proses sterilisasi lebih efektif dalam membunuh kontaminan, tetapi dengan menjaga viabilitas jaringan tanaman agar tidak rusak akibat paparan bahan kimia yang terlalu kuat secara langsung. Selain itu, eksplan direndam dalam asam ascorbat yang berfungsi sebagai antioksidan untuk mencegah terjadinya browning atau pencoklatan akibat oksidasi senyawa fenol yang sering terjadi pada tanaman kayu. Selanjutnya, dilakukan perendaman dalam larutan PPM atau Plant Preservative Mixture yang berfungsi sebagai antimikroba tambahan untuk menekan kontaminasi yang mungkin masih tersisa, termasuk kontaminasi endogen dari dalam jaringan tanaman. Dan tahap terakhir dari sterilisasi dilakukan dengan alkohol 70% dalam waktu singkat, yaitu sekitar 30 detik untuk memastikan permukaan eksplan benar-benar steril sebelum ditanam. Setelah seluruh proses sterilisasi selesai, eksplan kemudian ditanam pada media WPM atau Woody Plant Medium yang telah diperkaya dengan zat pengatur tumbuh serta arang aktif. Pada beberapa perlakuan, media juga ditambahkan asam ascorbat
untuk meningkatkan keberhasilan pertumbuhan eksplan, di mana seluruh proses penanaman dilakukan dalam kondisi aseptik di bawah laminar airflow untuk mencegah kontaminasi dari lingkungan. Baiklah, yang selanjutnya itu pada hasil penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode terbaik adalah metode ke-8, yaitu sterilisasi bertingkat menggunakan NaOCl 10%, 20%, dan 30%, dan ditambah asam askorbat pada media. Dengan hasil yang diperoleh, yaitu tingkat kontaminasi hanya sekitar 20% pada hari kelima, browning lebih rendah dibanding metode lain, dan viabilitas eksplan yang lebih baik. Hal ini menunjukkan bahwa kombinasi antara NaOCl bertingkat dan asam askorbat sangat efektif. Pembahasannya yaitu mengapa metode ini paling efektif, yaitu NaOCl bertingkat bekerja lebih optimal karena pertama, konsentrasi meningkat secara bertahap, lebih efektif membunuh mikroorganisme tanpa merusak jaringan. Kedua, asam askorbat berfungsi sebagai antioksidan yang menghambat oksidasi cyanofenol, mencegah terbentuknya warna coklat atau browning, menjaga kondisi fisiologis eksplan tetap stabil, dan keberhasilan juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kombinasi bahan sterilan, lama perendaman, dan urutan perlakuan. Dan untuk kesimpulannya, berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa teknik sterilisasi eksplan sangat berpengaruh terhadap tingkat kontaminasi dan browning. Metode terbaik adalah sterilisasi bertingkat menggunakan NaOCl 10%, 20%, dan 30% disertai penambahan asam askorbat. Metode ini mampu menekan kontaminasi hingga 20%, mengurangi browning, dan meningkatkan keberhasilan kultur jaringan. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.